Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Halo semua, saya Vira. Tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 Januari adalah hari yang menandai pergantian tahun Masehi di Indonesia. Sama dengan negara-negara lain, tahun baru di Indonesia juga dirayakan dengan berbagai cara. Dalam video kali ini, kita akan mengetahui berbagai cara orang merayakan tahun baru di Indonesia. Tahukah Anda berapa kali dalam semalam bangsa Indonesia melakukan hitung mundur menjelang tahun yang baru? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Di malam menjelang pergantian tahun, orang Indonesia suka keluar dari rumah, memenuhi jalan, atau berkumpul di pusat keramaian. Ada juga yang suka berkonvoi. Kemacetan jalan sering tak terelakkan. Di Jakarta, jalan sekitar Bundaran Hotel Indonesia tidak lagi bisa dilewati kendaraan karena dipenuhi orang nongkrong. Pantai Ancol juga menjadi tempat favorit untuk menunggu detik pergantian tahun. Di Yogyakarta, Malioboro disukai sebagai tempat nongkrong sambil makan gudeg. Trompet laris manis di malam tahun baru. Begitu tahun berganti, suara trompet pun membahana. Sebagian masyarakat lainnya juga merayakan pergantian tahun dengan kegiatan spiritual. Mereka berkumpul di rumah bersama keluarga untuk berdoa. Umat Kristiani membuka tahun yang baru dengan ibadah di gereja. Pergantian tahun Masehi terutama penting bagi penganut agama Kristen. Sebagian keluarga memiliki kebiasaan untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, makan dan berdoa bersama saat pergantian tahun. Keesokan harinya, tahun baru dibuka dengan misa atau kebaktian di gereja. Beragam paket acara tutup tahun juga ditawarkan oleh hotel-hotel atau tempat wisata dengan harga yang cukup merogoh kocek. Tapi keceriaan yang lebih hemat juga bisa ditemukan di lapangan kosong bersama sajian musik dangdut yang dibawakan organ tunggal dan seorang penyanyi wanita. Bersama organ tunggal ini, masyarakat berjoget dangdut sampai pagi hari sambil menikmati penganan khas malam hari semacam gorengan, kopi tubruk, dan wedang jahe yang disediakan para pedagang kaki lima. Selain Tahun Baru Masehi, negara Indonesia juga memperingati beberapa tahun baru lainnya secara nasional. Hal ini dikarenakan ada beberapa agama yang hidup di Indonesia dan agama-agama tersebut menganut kalender yang berbeda dari kalender Masehi. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Tahukah Anda berapa kali dalam semalam bangsa Indonesia melakukan hitung mundur menjelang tahun yang baru? Jawabannya 3 kali. Indonesia memiliki 3 wilayah waktu yang berbeda. Jakarta, ibu kota negara, berada di wilayah waktu yang paling akhir memasuki tahun yang baru. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Bagaimana dengan pergantian tahun di negara Anda? Ada yang mirip dengan yang dilakukan orang Indonesia? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Perayaan Natal atau Hari Kelahiran Yesus Kristus dirayakan hampir di seluruh bagian dunia tanggal 25 Desember. Begitu pula Indonesia. Tradisi pasang pohon Natal, menghias rumah, ziarah ke makam leluhur, saling mengunjungi keluarga adalah tradisi yang dilakukan semua umat Kristen di semua daerah di Indonesia.
Dalam video kali ini, kita akan melihat penyambutan Natal secara besar-besaran di provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Berapa persen dari populasi Indonesia yang merayakan Natal? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Selama bulan Desember, pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, mengadakan safari Natal. Selama safari Natal, mereka mengunjungi ibadah di kota-kota yang berbeda untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Sebagai persiapan menjelang Natal, warga Manado juga melakukan pawai kota dan melakukan tradisi menjenguk kuburan keluarga. Kuburan keluarga dibersihkan dan dihias dengan lampu Natal. Kemeriahan Natal ini berakhir pada minggu pertama Januari dengan tradisi kunci tahun, yaitu pawai keliling kampung dengan mengenakan kostum-kostum lucu atau mengangkat tema sosial tertentu. Di Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja, pemerintah daerahnya mengadakan Lovely December, sebuah festival budaya dan pariwisata tahunan. Acara dimulai sejak awal Desember, ditandai oleh pemotongan kerbau belang. Dalam rangkaian festival, terdapat pula karnaval, bazar Natal, kontes kerbau, pentas seni, pameran, kerajinan tangan, dan pameran kuliner. Festival ini mencapai puncaknya pada tanggal 26 Desember dengan arak-arakan yang disebut letoan. Letoan adalah kontes mengarak babi dengan simbol-simbol budaya suku Toraja. Di Kampung Tugu, sebuah area yang terletak di Jakarta, penduduk setempat melakukan rabo-rabo, yaitu tradisi warisan keturunan tentara Portugis yang menetap di Jakarta. Tidak persis di hari Natal, melainkan tepat di awal tahun. Penduduk akan berkunjung ke rumah-rumah sambil menyanyikan lagu-lagu dengan irama keroncong. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu Natal. Yang unik, orang yang baru dikunjungi akan ikut berkunjung sambil bernyanyi ke rumah orang yang berikutnya. Mengirim hantaran merupakan tradisi orang Indonesia di saat mengadakan perayaan. Di waktu Idul Fitri, umat Islam biasa mengirim hantaran berupa ketupat kepada tetangga. Di waktu Natal, umat Kristen akan mengirim hantaran balasan yang berupa kue-kue kering. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Berapa persen dari populasi Indonesia yang merayakan Natal? Jawabannya, hampir 10% populasi Indonesia beragama Kristen. Jadi hanya beberapa tempat saja yang melakukan perayaan besar-besaran. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Bagaimana tradisi merayakan Natal di tempat Anda berasal? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Setiap tahunnya di sekitar awal Februari, etnis Tionghoa di Indonesia merayakan Imlek. Perayaan Imlek syarat dengan tradisi. Akan tetapi, inti perayaannya adalah berdoa agar tahun yang datang membawa nasib baik yang berlimpah. Lama perayaan adalah 15 hari dan berakhir di hari ke-15 dengan Cap Gomeh. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Imlek dirayakan di Indonesia. Warna merah identik dengan Imlek. Tahukah Anda warna-warna yang tidak diperbolehkan selama Imlek? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Salah satu tradisi menjelang Imlek adalah membersihkan rumah dengan sempurna yang berarti membuang kesialan tahun lalu. Pintu dan jendela dicat ulang, lalu ditempeli dengan kertas bertuliskan karakter Cina Fu yang berarti keberuntungan. Baju baru yang berwarna merah dan sepatu baru sudah disiapkan untuk dikenakan pada hari Imlek.
Rambut pun sudah dipotong. Semua ini untuk membuang kesialan. Patung dewa dan dewi dimandikan dengan air dan bunga 7 rupa yang bermakna menangkal keburukan. Di malam tahun baru, pintu dan jendela rumah dibuka agar keberuntungan masuk. Semua lampu dinyalakan agar kehidupan terang sepanjang tahun. Bisa juga doa didoakan di kelenteng bersama keluarga. Kelenteng-kelenteng dihiasi lampion. Kertas merah berisi doa digantung di langit-langit kelenteng. Di Semarang, Jawa Tengah, perayaan Imlek di kelenteng Sampokong ramai luar biasa. Bukan orang Tionghoa saja, tetapi wisatawan juga datang berbondong-bondong untuk menyaksikan rangkaian upacara. Segala jenis pedagang makanan pun berdatangan, menawarkan jajanan khas Semarang, seperti wedang ronde, tahu gimbal, dan lumpia. Perayaan Imlek penuh dengan simbol dan makna. Pertunjukan liong dan barongsai yang identik dengan Imlek bermakna kebahagiaan dan keberuntungan. Jumlah makanan yang disajikan selama Imlek juga merupakan lambang 12 Sio, yaitu harus terdiri dari 12 macam masakan dan 12 macam kue. Beberapa makanan yang lazim adalah siumi yang melambangkan panjang umur dan kemakmuran, lapis legit yang melambangkan rejeki berlapis-lapis, ikan melambangkan rejeki yang berlebih, makan bubur dilarang karena melambangkan kemiskinan. Singkawang, Kalimantan Barat, merayakan Imlek hari ke-15 dengan mengadakan parade tatung, yaitu orang yang menjadi perantara roh. Dalam perayaan itu, tatung yang dalam keadaan trans akan menusuk dirinya dengan benda tajam. Singkawang adalah satu-satunya di dunia yang masih menjalankan tradisi Cina tua ini. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Warna merah identik dengan Imlek. Tahukah Anda warna-warna yang tidak diperbolehkan selama Imlek? Warna merah selain mendatangkan perasaan gembira dan optimis, juga dipercaya akan menakut-nakuti roh jahat. Akan tetapi, hitam dan putih dihindari karena hitam adalah pembawa nasib buruk, sedangkan warna putih adalah warna kematian. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah perayaan Imlek di daerah asal Anda sama dengan di Indonesia? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Waisak adalah hari suci umat Buddha yang dirayakan setiap purnama di bulan Mei. Dalam perayaan Waisak, umat berkumpul untuk mendengarkan wejangan tentang cinta kasih terhadap sesama dan mendaraskan doa-doa. Dalam video kali ini, kita akan membahas urutan perayaan Waisak di Indonesia. Apakah Anda tahu apa nama candi Buddha terbesar di dunia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Waisak dirayakan sekali setahun, yaitu setiap bulan purnama di bulan Mei. Perayaan Waisak di Indonesia terpusat di Candi Borobudur dan menarik umat Buddha dan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Menjelang Waisak, di pelataran candi dilakukan bakti sosial dan pengobatan gratis. Keesokan harinya, para biksu melakukan prosesi pindah patah, yaitu berjalan sambil menerima derma dari umat. Prosesi berikut adalah berjalan membawa obor Waisak, air suci, dan simbol-simbol Buddha yang sebelumnya disimpan di Candi Mendut ke altar utama di halaman Candi Borobudur. Dari Candi Mendut, para biksu berjalan bersama umat sambil mengarak persembahan berupa sayur mayur dan buah-buahan. Di Candi Borobudur, para biksu dan umat melakukan ritual pradaksina, yaitu mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Ritual ini merupakan puncak penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Seusai pradaksina, dilepaskanlah 1000 lampion ke angkasa.
Wisatawan yang hadir juga dapat menerbangkan lampion dengan membayar sumbangan sebesar 100.000 per lampion. Pelepasan lampion bermakna membawa doa dan harapan umat ke angkasa, sekaligus menjadi simbol pelepasan amarah, iri dengki, dan hawa nafsu dalam diri. Pelepasan lampion menutup rangkaian perayaan Waisak di Indonesia. Walaupun sering dikenal sebagai hari kelahiran Sang Buddha, Waisak sesungguhnya memperingati kelahiran sekaligus pencerahan dan wafat Sang Buddha. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu apa nama Candi Buddha terbesar di dunia? Candi Borobudur adalah Candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur kini terdaftar sebagai salah satu situs warisan budaya dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Adakah tradisi perayaan Waisak lain yang Anda ketahui? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Bulan puasa adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di Indonesia. Dalam bulan ini, umat muslim berpuasa sebulan penuh, menahan lapar dan haus, hawa nafsu, dan godaan selama 30 hari sebelum mencapai kemenangan di hari Idul Fitri. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan tradisi apa saja yang dilakukan orang Indonesia selama bulan puasa. Tahukah Anda waktu untuk mulai berpuasa dan berhenti berpuasa dalam sehari? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Kebiasaan yang hanya muncul di bulan Ramadan adalah membangunkan orang waktu subuh untuk makan sebelum berpuasa, atau pendeknya sahur. Orang-orang akan berjalan ramai-ramai sambil memukul kentongan keliling perumahan untuk membangunkan warga dan meneriakkan sahur, sahur. Di kota besar, kebiasaan ini diganti berbicara melalui pengeras suara yang ada di masjid-masjid. Mengikuti nasihat Nabi untuk berbuka dengan yang manis, jajanan tradisional menjadi sajian yang populer selama bulan Ramadan. Pasar dan supermarket ramai-ramai menjual peganan ini. Terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan, dipadu dengan pisang, ubi, atau kacang-kacangan, jajanan tradisional memiliki rasa yang manis gurih. Bentuknya beragam dan warnanya bermacam-macam, mulai dari merah muda sampai hitam. Aromanya manis, yang berasal dari daun pandan. Jajanan tradisional ini menjadikan Ramadan dekat di hati semua orang Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim. Bukber atau buka bersama. Kata ini muncul sejak ada tradisi berbuka puasa bersama. Buka bersama biasanya dilakukan bukan dengan keluarga, tapi dengan teman sekantor, teman satu sekolah, teman satu kampus, atau teman sepermainan. Mirip seperti reuni, acara ini menjadi ajang kumpul-kumpul teman yang sudah lama tidak bertemu. Bukber bisa dilakukan di rumah makan atau di rumah seseorang. Kalau diadakan di rumah, bukber bisa diteruskan dengan ibadah tarawih. Ada dua aliran Islam yang besar yang hidup di Indonesia, yang memiliki perbedaan kriteria dalam perhitungan astronomis menentukan posisi bulan. Perbedaan perhitungan ini bisa menghasilkan perbedaan kapan jatuhnya di kalender Masehi hari pertama bulan Ramadan itu. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Tahukah Anda waktu untuk mulai berpuasa dan berhenti berpuasa dalam sehari? Jawabannya, orang mulai berpuasa sebelum matahari terbit dan begitu matahari terbenam di waktu setempat. Jadi bagi orang yang sedang berpuasa di daerah subtropis yang mengalami musim panas, waktu puasanya bisa lebih panjang daripada orang yang tinggal di daerah tropis. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah negara Anda juga memiliki tradisi berpuasa? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.
Halo semua, saya Vira. Maulud Nabi Muhammad adalah hari besar bagi umat Islam untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Walaupun benar tidaknya perayaan Maulid ini masih menjadi perdebatan. Peringatan ini masih terus diadakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan Maulud di Indonesia sendiri menjadi tradisi yang berakulturasi dengan budaya setempat. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan tentang berbagai tradisi peringatan Maulud di Nusantara. Tahukah Anda tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Di Kalimantan Selatan, puji syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW diungkapkan dalam bentuk ritual membaca doa dan syair-syair Islam sembari mengayun anak dalam ayunan. Tradisi yang disebut bayun ini berakar dari adat suku Dayak yang intinya mendoakan anak agar jika sudah besar nanti menjadi orang yang sehat, berbakti kepada orang tua, serta dapat mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Ayunannya dibuat dari kain yang dihiasi janur, kue, uang logam, dan aneka buah. Sekaten adalah perayaan menyambut Maulud khas Jawa yang berasal sejak zaman Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Di Solo, sekaten dimulai seminggu sebelum hari Maulud dengan membunyikan gamelan pusaka di bangsal Masjid Agung. Gamelan ini dimainkan sejak pagi hingga petang selama 7 hari dan hanya berhenti di waktu sholat. Pada hari Maulud, 2 tumpeng raksasa yang sudah didoakan akan diarak keluar dari keraton. Pengunjung yang berasal dari daerah sekitar Solo akan berebut mengambil nasi dan buah-buahan dari tumpeng tersebut agar mendapat berkah. Di Cikoang, Sulawesi Selatan, tradisi Maulud yang disebut Maudu Lompoa dirayakan dengan menghias kapal nelayan yang biasanya dipakai untuk menangkap ikan. Pada hari Maulud, penduduk Cikoang mengenakan pakaian tradisional, berbaris sambil membawa julung-julung yang berisi telur hias, ayam, beras setengah matang, beras ketan, mukena, kain khas Sulawesi, serta aksesoris lainnya. Julung-julung ini diletakkan di dalam perahu dan dihiasi kain warna-warni. Perahu-perahu yang cantik itu kini bebas dinikmati penduduk dan nantinya telur-telur dan seluruh isi julung diperebutkan oleh warga. Perayaan Maulud Nabi pertama kali dilakukan pada abad ke-13 yang lamanya 1 bulan. Ribuan orang saat itu berkumpul di satu tempat untuk mengadakan pesta besar-besaran yang disertai bagi-bagi hadiah. Sekarang, perayaannya lebih sederhana, merujuk pada nasihat Nabi untuk tidak memestakan hari lahir seseorang. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Tahukah Anda tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Maulud adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad yang dirayakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Akan tetapi, pada tanggal berapa tepatnya Nabi Muhammad lahir masih menjadi perdebatan. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Bagaimana tradisi Maulid lain yang pernah Anda kenal? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari libur nasional Tahun Baru Islam menandai pergantian tahun Hijriah, penanggalan umat Islam yang didasarkan pada rotasi bulan. Pada sistem kalender Hijriah, hari yang baru dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut. Dalam video kali ini, kita akan melihat ritual-ritual yang kerap dilakukan di daerah di Indonesia. Dalam kalender Islam, ada berapa hari dalam setahun dan ada berapa hari dalam sebulan? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Ritual tahunan di Solo untuk menyambut pergantian tahun baru ini disebut kirap satu sura. Dalam parade ini, masyarakat menyaksikan benda-benda pusaka Kasunan Surakarta diarak. Mengenakan pakaian adat, para abdi dalem mengikuti dengan iringan kerbau bule keramat yang menurut kepercayaan adalah keturunan Kiai Slamet, salah satu abdi dalem pendahulu.
Masyarakat yang menonton akan berebut untuk menyentuh kerbau-kerbau ini karena dipercaya menyentuhnya akan mendatangkan keberuntungan. Di Yogyakarta, pergantian tahun baru dirayakan di Pantai Baron, pesisir pantai selatan. Pantai yang dikelilingi Bukit Kapur dan berpanorama indah ini merupakan salah satu tujuan wisata Yogyakarta. Di malam menjelang 1 Suro, masyarakat menggelar upacara sedekah laut, yaitu ungkapan rasa syukur masyarakat dengan cara melarung berbagai hasil pertanian ke tengah laut. Aneka sesaji seperti buah-buahan dan sayuran, dan kue tradisional, potongan kepala kerbau atau kambing, dihanyutkan ke tengah laut dengan harapan agar diberi keselamatan saat menangkap ikan di laut. Di beberapa daerah lain di Indonesia, malam 1 Muharram dijelang dengan pawai obor yang digelang oleh ratusan warga muslim dari berbagai kalangan, santri, pelajar, dan masyarakat umum, bahkan anak-anak. Dalam ritual tahunan ini, masyarakat melakukan doa bersama yang dilanjutkan dengan berjalan kaki sambil membawa obor dengan diiringi musik Islami dan tarian-tarian daerah. Dari tadi saya menyebut 1 Suro dan 1 Muharram, tetapi artinya sama saja. Suro ditulis sura adalah sebutan dalam bahasa Jawa untuk Muharram. Kata Muharram sendiri berasal dari bahasa Arab. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Dalam kalender Islam, ada berapa hari dalam setahun dan ada berapa hari dalam sebulan? Dalam kalender Islam, ada 354 atau 355 hari dalam setahun, dan ada 29 atau 30 hari dalam sebulan. 1 tahun Hijriah lebih pendek kira-kira 11 hari dibandingkan dengan 1 tahun Masehi. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda setuju dengan adanya perayaan Tahun Baru Islam? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Nyepi adalah perayaan menyambut Tahun Baru Saka oleh umat Hindu di Bali yang jatuh pada tanggal 1 Saka. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang hinggar-bingar dengan suara trompet, umat Hindu di Bali menyambut Tahun Baru Saka dengan penyerahan total kehadirat Hyang Widi, serta berdoa semoga kehidupan di masa yang akan datang senantiasa dalam petunjuk Hyang Widi. Dalam video kali ini, kita akan mengetahui apa saja yang dilakukan umat Hindu Bali saat nyepi. Tahukah Anda nama aliran Hinduisme yang dianut di Bali? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. 2-3 hari sebelum nyepi, umat Hindu di Bali melakukan upacara melasti. Seluruh perlengkapan doa yang ada di pura diarah ke tempat yang mengalirkan air seperti laut, danau, dan sungai untuk dicuci. Makna ritual ini adalah membersihkan dan menyucikan diri manusia dan semesta dari segala kotoran. Upacara ini diikuti dengan upacara tawur, yaitu mengembalikan sari alam yang telah dipakai manusia dengan memberi persembahan tertentu sambil membaca mantra-mantra. Di hari nyepi, umat Hindu melakukan kekang penyepian, yaitu tidak boleh menyalakan api, tidak melakukan kegiatan jasmani, tidak boleh berpergian, dan tidak boleh bersenang-senang. Selain itu, mereka mengekang diri dari hawa nafsu, haus, dan lapar, menjaga keheningan dengan tidak bicara, dan memusatkan pikiran pada Hyang Widi dengan bersemedi selama 24 jam. Selama 24 jam ini pula, Pulau Bali akan gelap gulita dan sunyi senyap. Keesokan harinya adalah ngembak geni, atau bebas menyalakan api. Umat Hindu kini boleh melepaskan kekang penyepian dan berdharma santi, yaitu bermaaf-maafan kepada setiap orang, serta bergembira ria sebagai ungkapan puji syukur kepada Hyang Widi, bahwa mereka telah berhasil melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi dengan selamat. Di sesetan Bali, ngembak geni dirayakan dengan omet-ometan, yaitu tradisi muda-mudi saling berpelukan dan berciuman sebagai ungkapan sukacita.
Pada hari Nyepi, kekang penyepian tidak hanya berlaku bagi umat Hindu, tetapi semua orang yang berada di Bali, termasuk wisatawan. Pada hari itu, akses masuk dan keluar Bali ditutup. Lingkup pergerakan wisatawan pun terbatas hanya di sekitar hotel. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Tahukah Anda nama aliran Hinduisme yang dianut di Bali? Jawabannya Hindu Dharma. Walaupun berakar pada Hinduisme yang berasal dari India, Nyepi adalah perayaan yang hanya dilakukan oleh umat Hindu Dharma, suatu aliran yang berkembang di Bali. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah mengalami Nyepi di Bali? Bagaimana pengalaman Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Isra Miraj adalah salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad naik burak ke surga untuk menerima perintah dari Allah agar umat Islam menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam video kali ini, kita akan melihat cara-cara setempat memperingati Isra Miraj. Berapa kali pada awalnya Allah minta manusia untuk sholat? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Di Gorontalo, Sulawesi Utara, peringatan Isra Miraj yang disebut Miraji sudah dilakukan sejak abad ke-14, ketika Islam pertama kali masuk ke Gorontalo. Kala itu Miraji diperingati dengan ceramah tentang perjalanan Muhammad. Di masa penjajahan, tradisi ini mendapat tentangan dari Belanda. Mendengarkan ceramah lalu diubah menjadi mendendangkan sejarah perjalanan Muhammad dalam bahasa Gorontalo dan menuliskannya dalam huruf Arab tanpa baris atau Arab Pegon. Hingga kini tradisi ini masih dipertahankan dan menjadi kekhasan Gorontalo. Di Cirebon dikenal tradisi Rajapan, yaitu pembacaan babat Isra Miraj yang dilakukan di Langgar Alit, Keraton Kanoman. Acara ini diikuti oleh keluarga keraton, abdi dalem, dan warga sekitar. Prosesi dimulai dengan iringan pembawaan 4 buah lampu minyak dan bantal, beserta kitab sejarah Isra Miraj yang ditulis dalam tulisan Arab Pegon berbahasa Jawa. Properti itu dibawa oleh seorang abdi dalem yang mengenakan pakaian adat berasal dari daerah Gresik, Kabupaten Cirebon. Pembacaan dipimpin oleh Sultan Kanoman sendiri. Peringatan tradisional serupa ditemukan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, atau NTB, yang disebut Ngaji Kayak. Ribuan masyarakat berduyun-duyun datang ke masjid untuk mendengar pembacaan sejarah perjalanan Muhammad. Pada malam itu pula, dilakukan acara mencukur rambut bayi berusia 0-1 tahun yang disebut ngurisan, dengan harapan mendapat berkat. Ngaji Kayat kerap dilakukan karena masih banyak awam yang tidak bisa membacanya. Kitab tentang Isra Miraj tersebut ditulis dalam bahasa Arab Melayu yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Sasak Lombok. Burak digambarkan oleh Muhammad sebagai binatang berwarna putih, berukuran lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Dalam penggambarannya, seringkali burak berbentuk seperti kuda putih bersayap dengan wajah wanita. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Berapa kali pada awalnya Allah minta manusia untuk sholat? Pada awalnya, Allah menginginkan manusia untuk menunaikan sholat 50 kali sehari semalam. Akan tetapi, Muhammad berulang-ulang pergi dan pulang ke surga, mohon agar kewajiban ini dikurangi. Sehingga akhirnya kewajiban tersebut menjadi 5 kali sehari semalam. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda bisa membayangkan hewan burak itu? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.
Halo semua, saya Vira. Kenaikan Isa Al-Masih adalah hari besar umat Kristen yang dirayakan 40 hari setelah Paskah. Menurut Perjanjian Baru, pada hari ke-40 setelah bangkit dari kematian, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk menyaksikan Dia naik ke surga. Dalam video kali ini, kita akan membahas peringatan yang lazim dilakukan oleh umat Kristen di Indonesia. Kegiatan apa yang sering dilakukan anak sekolah minggu di hari kenaikan Yesus Kristus? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Tradisi yang lazim dilakukan oleh umat Kristen pada hari ini adalah ziarah makam. Sejak subuh, Taman Pemakaman Umum sudah mulai dipenuhi orang yang ingin berziarah ke makam keluarga dan leluhur yang sudah meninggal dunia. Kesempatan ini dipakai untuk mendoakan arwah keluarga kepada Yesus dengan harapan agar mereka naik ke surga sama seperti Kristus. Setelah berdoa, mereka melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara. Pada hari ini pun, umat Kristen menghadiri misa dan kebaktian di gereja. Kelompok-kelompok gereja seperti kelompok pemuda dan anak-anak sekolah minggu juga sering menggunakan hari libur ini untuk mengadakan kegiatan sosial yang diwarnai oleh semangat kenaikan Isa Al-Masih. Libur nasional ini jatuh pada hari Kamis setiap tahunnya. Kesempatan ini digunakan oleh banyak orang yang tidak merayakan untuk berakhir pekan yang panjang dengan mengambil cuti di hari kejepit, yaitu hari Jumat dan berjalan-jalan keluar kota bersama keluarga. Hari kenaikan Isa Al-Masih lebih lazim disebut Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi pemeluk Kristen. Isa Al-Masih adalah sebutan bagi Yesus Kristus dalam Al-Quran. Isa adalah bahasa Arab untuk Yesus, dan Masih adalah bahasa Arab untuk Mesias. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Kegiatan apa yang sering dilakukan anak sekolah minggu di hari kenaikan Yesus Kristus? Kalau biasanya anak sekolah minggu mengikuti kebaktian di dalam ruang kelas, kebaktian untuk menyambut kenaikan Yesus Kristus diadakan di padang yang berbukit-bukit untuk menghayati peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Cara lain yang biasa dilakukan adalah melepaskan balon-balon ke udara. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah mengalami hari kejepit? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Ibu yang diperingati tanggal 22 Desember di Indonesia merupakan buah pikiran para pejuang perempuan Indonesia di tahun 1928. Dalam pandangan mereka, Hari Ibu diperingati untuk mengingat bahwa fungsi utama perempuan Indonesia adalah sebagai ibu bangsa. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Hari Ibu dimaknai. Apakah bangsa Indonesia merayakan juga Hari Ibu Internasional yang diperingati di bulan Mei? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Selayaknya peristiwa kenegaraan, Hari Ibu diperingati oleh instansi pemerintah dengan mengadakan upacara bendera yang petugasnya seluruhnya wanita. Banyak pula yang memperingati Hari Ibu dengan memberi ibu perlakuan khusus dengan membebas tugaskan tugas-tugasnya sehari-hari. Pada hari ini, suami dan anak-anak memasakkan masakan yang istimewa dan memberi hadiah kesukaan kepada sang ibunda. Akan tetapi, menghadiahi ibu karangan bunga di Hari Ibu tidak terlalu lazim di Indonesia. Di Sumatera Utara, Hari Ibu disambut dengan mengadakan acara membasuh kaki ibu. Pepatah yang berbunyi, surga di bawah telapak kaki ibu, akrab di telinga orang Indonesia. Acara membasuh kaki ibu ini mengundang air mata dan sedu-sedan baik bagi anak maupun ibundanya. Di Sragen, Hari Ibu dimeriahkan dengan lomba permainan tradisional. Pesertanya anak-anak, tetapi panitianya para ibu. Ada pula permainan yang pesertanya haruslah merupakan pasangan ibu anak. Kegiatan semacam ini diharapkan menambah kedekatan ibu dan anak.
Inti peringatan Hari Ibu Nasional di Indonesia bisa dikatakan merupakan perpaduan dua perayaan, yaitu Hari Ibu Internasional yang jatuh di bulan Mei dan Hari Wanita Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah bangsa Indonesia merayakan juga Hari Ibu Internasional yang diperingati di bulan Mei? Hari Ibu Internasional yang dirayakan di bulan Mei tidak dikenal dengan baik oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Akan tetapi, sebagian orang merayakannya secara pribadi dengan perayaan yang kasual. Hari Ibu Nasional dirayakan secara nasional dan merupakan peristiwa kenegaraan. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Hari Ibu di negara Anda merupakan hari kenegaraan? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Bagi negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Hari Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal merupakan hari besar terpopuler di Indonesia. Secara resmi, libur nasional untuk peringatan ini berlangsung 2 hari. Akan tetapi, karena sebagian besar penduduk melakukan tradisi mudik, pada kenyataannya rutinitas mulai berlangsung normal 5 hari kemudian. Kali ini, mari kita lihat tradisi orang Indonesia saat Idul Fitri. Apa nama makanan khas yang selalu dihidangkan saat Idul Fitri? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Di hari non Fitri ini, setiap Muslim biasanya bangun pagi, lalu menyucikan diri. Mereka berangkat ke masjid atau lapangan, mengenakan pakaian terbaik mereka untuk melaksanakan sholat Id. Sebelum sholat dilaksanakan, umat Islam diwajibkan zakat fitrah. Jemaah yang akan pergi ke masjid biasanya mengumandangkan takbir selama perjalanan mereka. Kumandang takbir terdengar dari corong-corong pengeras suara dan dari mulut setiap Muslim. Setelah sholat, mereka saling berkunjung ke rumah saudara untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan bermaaf-maafan. Di Yogyakarta, tradisi Idul Fitri dilengkapi dengan Grebeg Syawal, yaitu tradisi berebut hasil-hasil bumi yang dirangkai membentuk gunungan yang diarak keluar dari keraton menuju alun-alun. Gunungan hasil bumi merupakan bentuk sedekah dari Sultan kepada rakyatnya. Rakyat pun sangat antusias berebut makanan dari gunungan ini karena percaya akan mendapat berkah. Di Pontianak, malam menjelang Idul Fitri tidak hanya dimeriahkan oleh takbir dan beduk yang bertalu-talu. Malam takbiran bisa menjadi sangat menakutkan karena suara meriam akan berdentum semalaman. Meriam berukuran jumbo yang terbuat dari batang kayu ini biasa dipasang di tepian sungai Kapuas. Dulu, meriam ini dinyalakan untuk mengusir kuntilanak, namun sekarang itu dinyalakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Beberapa hari sebelum dan sesudah Idul Fitri, para perantau yang tinggal dan bekerja di kota besar akan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk berlebaran bersama keluarga. Tradisi ini disebut mudik. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apa nama makanan khas yang selalu dihidangkan saat Idul Fitri? Makanan khas Idul Fitri adalah ketupat, yaitu beras ketan yang dimasukkan ke dalam kubus kecil yang terbuat dari anyaman janur. Kubus-kubus ini dimasak di dalam santan kelapa sehingga rasanya gurih. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah makan ketupat sebelumnya? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus di hari Soekarno dan Hatta menandatangani dan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Naskah tersebut berisi pernyataan bahwa pulau-pulau yang berada dalam wilayah Nusantara menyatukan diri sebagai satu negara yang berdaulat
dan dengan demikian menolak kolonisasi Belanda. Mari kita lihat kemeriahan perayaannya. Apakah Anda tahu sebutan yang lebih populer untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Hari kemerdekaan biasanya diisi dengan diselenggarakannya lomba permainan tradisional di desa dan kota seluruh Nusantara. Kegiatan semacam ini diharapkan bisa menjalin persatuan dan memupuk persaudaraan. Permainan yang paling populer adalah panjat pinang. Orang berebut memanjat batang pinang yang sudah dilumuri oli untuk mengambil hadiah yang ditaruh di pucuknya. Permainan mengundang tawa karena peserta biasanya jatuh tergelincir menimpa peserta di bawahnya. Sejenis dengan panjat pinang, di Pekalongan Jawa Tengah, tradisinya bukan memanjat pinang, tetapi meniti pinang. Tradisi ini disebut meniti pucang. Batang pinang diletakkan menjulur di atas sungai, lalu orang harus meniti batang itu. Peserta yang meniti paling jauh menang. Permainan ini mengundang tawa karena peserta yang gagal jatuh tercebur ke sungai. Di Banjar, tradisinya lain lagi. Secara turun-temurun, warga menggelar tradisi ngubiak balong atau menangkap ikan dalam kolam. Berbekal jaring, keranjang, dan karung, ratusan warga bersiap-siap untuk masuk ke dalam kolam. Sebelum tradisi ngubiak dilakukan, warga dan tokoh masyarakat setempat terlebih dahulu menaikkan doa untuk kebaikan bangsa Indonesia. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kolam dan berebut menangkap ikan gratis yang bisa mencapai 1 kuintal. Permainan menyambut Hari Kemerdekaan ini bukan hanya diselenggarakan di berbagai penjuru Nusantara, tetapi penjuru dunia. Warga Indonesia yang berada di luar negeri juga bisa menikmati kebersamaan seperti di tanah air, di kedutaan besar negara masing-masing. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu sebutan yang lebih populer untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus, kita lebih sering menyebut hari ini dengan sebutan 17 Agustusan. Lomba-lomba dan perayaannya disebut 17-an. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda berani mencoba ikut lomba panjat pinang atau menangkap ikan dalam kolam? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Idul Adha adalah salah satu perayaan yang paling dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia. Pada hari ini, orang-orang beragama Islam yang sudah berkecukupan diwajibkan berkurban dan berbagi dengan umat yang kurang beruntung. Hari Idul Adha dikenal juga dengan sebutan Lebaran Haji. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana bentuk peringatannya. Mengapa di Indonesia Hari Idul Adha juga disebut sebagai Lebaran Haji? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Ketika Idul Adha tiba, seluruh umat Muslim terutama yang mampu wajib memberikan kurban. Satu orang wajib mempersembahkan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi per 7 orang. Biasanya hewan-hewan kurban yang telah disembelih ini akan dibagi-bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, atau mereka yang dianggap kekurangan secara ekonomi. Selain persembahan kurban, sebagian masyarakat juga melangsungkan tradisi lokal. Bagi orang Betawi, Idul Adha tidak lengkap tanpa membuat dan menikmati dodol Betawi. Camilan yang terbuat dari ketan, santan, dan gula merah ini memiliki rasa manis legit dan merupakan hidangan wajib dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Pembuatannya makan waktu cukup lama, sehingga menjadi tontonan menarik bagi banyak orang. Di Wates, Jawa Timur, sapi-sapi yang akan dikurbankan dirias secantik mungkin sebelum diserahkan ke masjid setempat. Awalnya, sapi-sapi itu dimandikan dengan air kembang, lalu dikalungi hiasan bunga 7 rupa, dan terakhir diselubungi kain putih layaknya pengantin. Tradisi yang disebut manten sapi ini merupakan bentuk penghormatan warga terhadap hewan yang akan disembelih.
Idul Adha yang juga merupakan ajang silaturahmi dirayakan berbeda di Bone. Alih-alih bersalaman, warga Bone, Sulawesi Selatan mengadakan masempe atau baku tendang untuk mempererat persaudaraan. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Mengapa di Indonesia hari Idul Adha juga disebut sebagai Lebaran Haji? Hari Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan umat Muslim. Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sementara hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jemaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah menonton proses pemotongan hewan kurban? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod11.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari wafatnya Isa Al-Masih adalah hari besar umat Kristen untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib. Umat Kristen Protestan sendiri menyebut hari ini sebagai Jumat Agung. Umat Katolik menyebut ini sebagai Trihari Suci yang berpuncak pada perayaan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus setelah 3 hari berada di alam kematian. Kali ini kita akan melihat satu kekasan peringatan wafatnya Isa Al-Masih di Indonesia. Kapan dan di mana penyebaran agama Kristen dimulai di Indonesia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Hari ini diperingati baik oleh umat Protestan dan Katolik selayaknya peringatan Jumat Agung di belahan dunia lainnya. Ritualnya meliputi ibadah di gereja selama 3 hari berturut-turut. Penggambaran derita Yesus dihayati kembali melalui prosesi jalan salib. Di hari Paskah, umat menghadiri ibadah subuh untuk memperingati kuburan yang kosong karena Yesus sudah bangkit. Larantuka di Flores Timur memiliki tradisi Trihari Suci unik yang disebut Semana Santa. Merupakan tradisi satu-satunya di Indonesia, perayaannya menarik umat dari pulau-pulau sekitar Pulau Flores hingga Australia, juga wisatawan. Pada hari Jumat Agung, Larantuka dipenuhi ribuan umat berpakaian dan berkerudung hitam. Ribuan umat ini mengarak patung-patung lambang Yesus dan Bunda Maria ke perhentian demi perhentian. Selama mengarak, umat menaikkan lagu-lagu Gregorian. Ritual ini sudah berusia 5 abad, diawali dengan ditemukannya sebuah patung wanita di pantai. Di sisinya tertera tulisan yang kala itu tidak bisa dipahami maknanya. Patung yang kemudian disebut Tuan Ma ini dipuja masyarakat setempat untuk memohon berkat. Seabad berikutnya, misionaris Portugis datang dan menemukan bahwa tulisan yang tak dikenal itu berbunyi Reina Rosario Maria. Misionaris itu pun mengenali wajah patung Tuan Ma sebagai wajah Bunda Maria, Ibu Yesus. Tahun 1650, Raja Larantuka dibaptis dan menyerahkan kerajaan Larantuka kepada Bunda Maria. Bagi umat Kristen, Hari Kebangkitan Isa Al-Masih merupakan peringatan yang terbesar melebihi hari wafatnya Isa Al-Masih. Akan tetapi, hari peringatan ini tidak dicantumkan di dalam kalender Indonesia. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Kapan dan di mana penyebaran agama Kristen dimulai di Indonesia? Agama Kristen sebenarnya sudah meninggalkan jejak di Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, penyebaran yang berkelanjutan dimulai di abad ke-16 oleh misionaris Portugis di Maluku, yang kemudian menyebar ke Pulau Flores dan Timor. Selain untuk misi keagamaan, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah menyaksikan ibadah Trihari Suci di Indonesia? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira.
Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April memperingati sumbangan R.A. Kartini dalam kesetaraan kesempatan antara wanita dan pria di era modern ini, terutama dalam hal pendidikan. Di masanya, perempuan Jawa tidak bersekolah. Sementara, menurut Kartini, ibu rumah tangga mengemban peran yang besar dalam mendidik dan mengurus keluarganya. Dalam video kali ini, kita akan melihat berbagai bentuk peringatan Hari Kartini. Buah pikiran Kartini mengenai bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah buku. Apa judul buku itu? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Kartini adalah seorang putri Bupati Rembang, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terdidik, dan ia menguasai bahasa Belanda. Kartini gemar membaca. Abangnya yang bersekolah di luar negeri kerap mengiriminya jurnal dan majalah asing. Dari sinilah Kartini mengetahui bahwa di luar tanah Jawa, perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan pria, khususnya dalam hal mengecap pendidikan. Menurut tradisi Jawa, perempuan yang sudah akil balik harus dipingit dan bersiap-siap untuk dilamar oleh pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Kartini juga mengalami pingitan, merintis sekolah khusus perempuan yang mengajari perempuan baca tulis dan keterampilan praktis. Peringatan Kartini biasa dimeriahkan dengan melakukan hal-hal tradisional yang mulai ditinggalkan di era modern ini. Lomba-lomba permainan tradisional seperti bakyak dan dakon dihadirkan dengan tujuan membangkitkan kembali permainan tradisional. Pakaian tradisional kebaya menjadi pakaian wajib pada Hari Kartini. Di Rembang, kota kelahiran Kartini, salon-salon kecantikan dan tempat penyewaan kebaya kebanjiran order. Para pengguna jasa rias harus rela mengantri sejak jam 3 subuh. Konsumennya pun bervariasi, mulai dari pegawai kantor hingga murid-murid TK dan SD. Kegiatan lain yang biasa memarakan peringatan Hari Kartini adalah lomba masak-memasak yang biasa digelar oleh kelompok-kelompok wanita. Ibu-ibu dan remaja putri berlomba untuk membuat kreasi masakan yang paling lezat untuk keluarga. Selain itu, populer juga lomba peragaan busana tradisional yang faktor kemenangannya ditentukan oleh keotentikan dan keluasan sang pengena kebaya tersebut. Perlu diingat, kebaya yang otentik dikenakan dengan kain panjang yang sempit, sehingga perlu keahlian untuk tidak sampai terjungkal waktu berjalan. Emansipasi wanita di zamannya dikenal oleh R.A. Kartini melalui buku-buku dan jurnal yang dikirim abangnya, R.M.P. Sosrokartono dari Eropa. Abangnya yang menguasai 26 bahasa ini mengecap pendidikan tinggi di Leiden, Belanda, lalu bekerja sebagai wartawan dan hidup di Eropa. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Buah pikiran Kartini mengenai bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah buku. Apa judul buku itu? Surat-surat Kartini kepada sahabat penanya di Belanda dikumpulkan oleh J.H.A. Bendanon yang diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah di negara Anda perempuan selalu bisa memperoleh pendidikan? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Anak Nasional adalah hari penting nasional yang diperingati sejak tahun 1986. Sejarah Hari Anak Nasional digagas oleh almarhum Soeharto, mantan Presiden RI yang kedua, yang memandang anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa. Pada tahun 1984, pemerintah menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas rupa-rupa peringatan peristiwa kenegaraan ini. Apakah Anda tahu judul lagu anak-anak Indonesia yang paling populer? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional biasanya telah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya oleh segenap komponen bangsa, kementerian, lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan perwakilan RI di luar negeri.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membina aset terpenting bangsa, yaitu anak. Karnaval Anak Nusantara menjadi kegiatan yang tidak pernah absen dalam peringatan Hari Anak Nasional. Melalui karnaval ini, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai suku bangsa dan adat budaya yang hidup di Indonesia. Anak-anak berbaris berpasang-pasangan sambil memperagakan pakaian daerah dari berbagai provinsi. Sementara itu di sisi jalan, penonton berdesakan menonton dan memberi semangat kepada para peragawan cilik. Karnaval ini juga dimeriahkan oleh marching band tingkat TK, tari-tarian tradisional, hingga syawalat rebana. Festival permainan tradisional juga digelar untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di era digital. Walaupun kini akrab dengan permainan digital modern, anak-anak tetap tertarik untuk mencoba berbagai permainan tradisional seperti jamuran, enggrang, gobak sodor, tekongan, dan petak umpet. Jenis-jenis permainan ini menanamkan nilai-nilai kerjasama kepada anak. Salah satu permainan tradisional adalah lomba sepeda lambat. Berlawanan dengan balap sepeda, siapa yang paling terakhir sampai di garis akhir adalah pemenangnya. Tentu saja peserta yang jatuh di tengah jalan harus gugur. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu judul lagu anak-anak Indonesia yang paling populer? Jawabannya, lagu Balonku. Begini liriknya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Dor! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, kupegang erat-erat. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Lagu anak-anak apa yang paling populer di negara Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Pahlawan di Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November. Hari ini untuk mengenang tewasnya 16.000 orang Indonesia dan 2.000 orang tentara Inggris dalam pertempuran berdarah selama 3 minggu sebagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap usaha Inggris mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Kali ini kita akan melihat tradisi peringatan Hari Kenegaraan ini. Mengapa tentara Inggris berada di Indonesia pada saat ini? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Setiap tanggal 10 November, setiap rumah di Indonesia mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Segenap anggota masyarakat melakukan haul pahlawan nasional dan mengheningkan cipta selama 60 detik secara serentak pada pukul 18.15 waktu setempat. Presiden Indonesia memimpin ziarah nasional di Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, yang diikuti oleh acara tabur bunga. Pada hari ini juga, Presiden mengumumkan penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, peringatan dilakukan di atas geladak kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Kerapu. 7 mil dari dermaga layang Lamantal 6, usai upacara dilakukan pelarungan karangan bunga oleh peserta yang terdiri dari ketiga angkatan TNI dan Polri. Di Solo, Jawa Tengah, Hari Pahlawan diperingati meriah. Kereta uap bersejarah Sepur Klutuk Jaladara yang dinaiki warga tua muda mengenakan kostum ala pejuang kemerdekaan berkeliling kota Solo. Tidak hanya itu, Jalan Slamet Riyadi yang menjadi pusat perayaan dengan dibentangkannya bendera merah putih raksasa berukuran 4x6 meter. Peringatan yang jatuhnya bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan itu memungkinkan acara mengheningkan cipta dan upacara dilakukan di tengah jalan utama kota Solo tersebut. Pertempuran 10 November 1945 dipicu oleh tewasnya Brigadir Malabi yang sesungguhnya merupakan kecelakaan yang bisa dihindari. Akan tetapi, pemerintah Inggris bereaksi di luar dugaan dengan mengirim 24.000 tentara untuk menguasai Indonesia. Pertempuran Surabaya diakui Inggris sebagai perang terberat setelah Perang Dunia Kedua
ditandai dengan lenyapnya 2 orang jenderal, 3 pesawat perang Inggris, dan ribuan tentara Inggris. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Mengapa tentara Inggris berada di Indonesia pada saat ini? Setelah kalah perang, Jepang harus keluar dari negara yang sedang didudukinya, termasuk Indonesia. Tentara Inggris kemudian datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan pada akhirnya mengembalikan kekuasaan atas Indonesia ke Belanda. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Bagaimana sejarah Hari Pahlawan di negara Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF) adalah festival musik jazz Indonesia terbesar tahunan yang diselenggarakan setiap awal bulan Maret di Jakarta oleh Java Festival Production sejak tahun 2005. Dalam video kali ini, kita akan melihat apa saja yang ditampilkan oleh festival ini. Apakah Anda tahu apa bunyi slogan yang dibanggakan oleh JIJJF? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Walaupun masih berusia muda, JIJJF merupakan salah satu festival jazz terbesar di dunia dan terbesar di belahan dunia selatan. Sejak pagelaran awal di tahun 2005, ajang ini dirancang untuk menjadi festival jazz dengan skala besar dengan menampilkan 125 grup musik, 1045 orang musisi yang tampil di 146 pertunjukan. Festival yang pertama ini menyedot 47.500 penonton dalam festival yang berlangsung 3 hari ini. Jajaran musisi terkemuka yang tampil di tahun 2005 misalnya tidak tanggung-tanggung adalah mendiang Raja Blues James Brown, Earth, Wind and Fire Experience, Eric Bennett, Bobby Chen, pianis lokal kelas dunia, dan Angie Stone. Penampil di ajang-ajang berikutnya juga tidak kalah pamor, seperti Lee Ritenour, Sergio Mendes, Chaka Khan, Bob James, Bobby Caldwell, dan seterusnya. Musisi lokal kelas dunia juga ikut meramaikan jajaran penampil dari bakat termuda hingga yang paling senior. JIJJF juga menghadirkan jenis musik yang sedikit saja menyimpang dari jazz, sehingga pengunjung festival ini sangat bervariasi dari segi umur. JIJJF mungkin festival jazz yang paling memiliki pengunjung remaja terbanyak. Museum Rekor Indonesia Muri memberikan penghargaan piagam tertinggi rekor dunia untuk festival ini. Jakarta International Java Jazz Festival memecahkan rekor dunia sebagai festival jazz terbesar di dunia dengan menghadirkan sebanyak 1.300 musisi, artis, dan grup musik di 21 panggung. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu apa bunyi slogan yang dibanggakan oleh JIJJF? JIJJF mengusung moto Bringing the World to Indonesia atau menghadirkan dunia di Indonesia. Moto ini dibuktikan oleh JIJJF dengan mengundang jajaran musisi kelas dunia untuk tampil di panggung JIJJF setiap tahunnya. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Tertarik untuk menikmati pertunjukan kelas dunia di Indonesia? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet pun mengingatkan masyarakat di seluruh tanah air untuk mengenakan batik pada hari tersebut. Pemerintah wajib memakai baju batik. Sebagaimana diberitakan laman resmi pemerintah, juga dilayangkan kepada pegawai negeri, BUMN, dan para gubernur dan wali kota. Kali ini kita akan melihat beberapa festival batik di Indonesia. Apakah Anda tahu asal-muasal dan arti kata batik? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Peringatan Hari Batik masih terbilang baru.
ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2009. Ketetapan ini dibuat begitu UNESCO resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar karya agung warisan budaya, lisan, dan non-bendawi manusia. Penetapan Hari Batik Nasional sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia dan citra positif di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia. Berbagai festival batik sudah menjadi program tahunan bagi beberapa provinsi. Salah satu yang terkenal adalah Festival Batik Solo, yang berupa parade batik di jalan utama kota itu. Kegiatan yang dimulai sejak tahun 2008 ini diikuti oleh kurang lebih 250-an model dadakan yang berpawai sejauh 4,2 km, mengenakan berbagai kreasi batik. Motif batik tidak hanya digambar di atas kain, tetapi juga di terpal, jaring, kertas, keping CD, gelas plastik, balon, hingga bulu ayam. Batik adalah teknik pewarnaan tekstil dengan menggunakan bahan perintang malam. Kebanyakan malam diperoleh dari ekskresi tumbuh-tumbuhan, berupa damar atau resin. Sumber hewani untuk malam berasal dari sarang tawon dan lebah. Satu-satunya batik yang berasal dari Pulau Sumatera adalah batik Minangkabau, yang teknik pewarnaannya menggunakan tanah liat. Kain mula-mula direndam selama seminggu dengan tanah liat, kemudian dicuci dan diberi pewarna alami lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Batik Pekalongan kini telah tercatat di buku rekor Guinness sebagai batik terbesar. Batik terbesar ini dibuat di atas kain sepanjang 1000 meter yang dikerjakan oleh 1000 orang pembatik di atas jalan raya utama kota Pekalongan. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu arti kata batik? Kata batik berasal dari kata bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik. Dengan kata lain, membatik adalah menulis rangkaian titik yang membentuk motif yang indah. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah mengenakan kain atau pakaian dari batik? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang mendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda sendiri dimotori oleh organisasi pergerakan nasionalis yang kala itu merupakan momok bagi Belanda. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana daerah-daerah di Indonesia memaknai hari ini. Apa isi Sumpah Pemuda? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Sebagai salah satu momentum yang mendorong lahirnya negara RI, Hari Sumpah Pemuda sering dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan yang mengasah semangat nasionalisme pemuda. Salah satunya dengan mengadakan kirab pemuda. Di berbagai daerah, kirab pelajar menampilkan berbagai kreasi dari masing-masing sekolah, mulai dari busana tradisional, seni tari, dan budaya setempat, drum band, hingga seni kreativitas. Iring-iringan berjalan sambil membawa bendera Indonesia. Tidak lupa Sumpah Pemuda kembali dibacakan dalam kirab ini. Momentum Sumpah Pemuda juga dipakai untuk membina dan mengembangkan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam negara yang memiliki 442 bahasa daerah, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang penting sebagai bahasa pemersatu. Kegiatan di bulan bahasa meliputi ajang berekspresi, ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, dan ajang perlombaan. Sasarannya bukan hanya siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, tetapi juga masyarakat luas dan penutur asing di luar negeri yang terampil berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda juga kerap diperingati dengan menggelar festival permainan tradisional. Permainan tradisional yang umumnya melibatkan kerjasama kelompok dan tantangan fisik diharapkan bisa mempererat persatuan antara pemuda-pemudi Indonesia. Untuk menyebut sejumlah kecil contoh, permainan tradisional ini meliputi enggrang,
lompat tali, balap karung, gobak sodor, kasti. Agar lebih meriah, beberapa permainan dimainkan sambil mengenakan kostum. Festival semacam ini biasanya juga menghadirkan aneka makanan dan jajanan khas Indonesia, seperti soto dan lemper. Kasti adalah permainan yang terkenal di Indonesia, yang mungkin diilhami oleh baseball dan softball, hanya berbeda sedikit dalam peralatan. Permainan ini hanya memiliki 3 perhentian yang disebut hong. Pelari bisa dimatikan sehingga harus keluar dan mengenai bola ke badannya. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apa isi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda berisi pernyataan bahwa para pemuda dalam Kongres Pemuda kedua tersebut adalah pemuda-pemudi Indonesia yang bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah sejarah negara Anda juga memiliki naskah semacam Sumpah Pemuda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Olahraga Nasional adalah peristiwa kenegaraan yang jatuh setiap tanggal 9 September. Menaati himbauan dari pemerintah pusat, daerah-daerah di Indonesia memperingati hari ini dengan mengadakan kejuaraan olahraga tradisional. Para pemenang di tingkat daerah nantinya akan bertanding di kejuaraan tingkat nasional. Dalam video kali ini, mari kita lihat olahraga tradisional apa saja yang dipertandingkan. Apakah olahraga tradisional bela diri asal Indonesia yang diperlombakan dalam pertandingan resmi di tingkat Asia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Gobak sodor atau hadang adalah permainan yang sangat populer di segala umur. Permainan ini dimainkan dua regu. Satu regu berusaha pindah ke sisi yang lain. Regu lainnya berusaha menghadang lawan lewat. Supaya tidak kemasukan lawan, pemain yang bertugas menghadang terus bergeser ke kiri ke kanan, sambil merentangkan kedua tangannya agar lawan tidak bisa lewat. Dagongan adalah permainan dua regu yang menggunakan bambu berukuran tertentu sebagai alat untuk mendorong mundur lawan hingga kalah. Kedua regu akan membeluk kedua ujung bambu dan saling mendorong dengan kekuatan penuh hingga salah satu regu terpukul mundur. Terompah panjang adalah permainan yang menggunakan kayu panjang sebagai alas kaki. Bukan satu orang, tetapi satu regu. Permainan ini membutuhkan kerjasama yang kompak, agar terompah bisa melangkah harmonis sehingga mencapai garis akhir. Sepasang terompah dikenakan oleh 4 orang. Regu pemenang adalah yang paling dulu mencapai garis akhir. Permainan-permainan tradisional ini dulunya adalah permainan pengisi waktu senggang. Karena membutuhkan tempat yang luas, semacam lapangan, permainan semacam ini lebih sering dilakukan di daerah yang bukan kota besar. Penduduk kota besar harus menunggu kesempatan seperti Hari Olahraga Nasional dan 17-an untuk bisa memainkan permainan ini. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah olahraga tradisional bela diri asal Indonesia yang diperlombakan dalam pertandingan resmi di tingkat Asia? Olahraga tradisional bela diri asal Indonesia yang diperlombakan pada acara resmi pertandingan di tingkat Asia adalah pencak silat. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah permainan tradisional yang serupa juga dimainkan di negara Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Festival Danau Toba adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Batak, penghuni daerah sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Banyak masyarakat suku Batak yang merantau jauh ke daerah lain, bahkan ke pulau lain di Indonesia. Festival Danau Toba diselenggarakan sebagai bentuk perayaan tradisi suku Batak dan juga sebagai acara bagi para perantau untuk pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam video kali ini, kita akan melihat apa saja kegiatan dalam festival ini.
Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Anda tahu seberapa besar? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Festival berpusat di Tuktuk, kota tua yang berada di Pulau Samosir. Biasanya, festival terdiri dari 3 acara utama, yaitu pertunjukan seni, budaya, dan olahraga. Pertunjukan seni ditandai dengan festival gondang. Alat musik perkusi tradisional dimainkan selama semalam suntuk selama beberapa hari diiringi tarian tradisional tortor. Pertunjukan budaya berupa pameran ulos. Ulos adalah kain tenun tradisional yang digunakan dalam setiap upacara adat suku Batak Toba. Sekarang, kain ulos mulai digunakan juga sebagai bahan dasar pakaian sehari-hari. Pada festival ini, cara menenun dan hasil tenunan ulos serta corak-corak terbaru diperkenalkan. Acara olahraga khas Festival Danau Toba adalah balap perahu tradisional yang dikenal dengan nama solung, paragliding, dan renang massal. Renang massal Danau Toba mengelilingi Pulau Samosir adalah acara yang terunik. Renang massal ini diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan umum, juga atlet internasional. Lintasan renang dibagi dalam 10 tahap dengan total jarak sekitar 120 km yang ditempuh secara estafet selama 3 hari. Letusan yang menyebabkan terbentuknya Danau Toba terjadi kurang lebih 73.000 tahun lalu yang merupakan bencana alam yang mengubah wajah dunia, serta mempengaruhi penyebaran populasi dunia. Letusannya menyebabkan menurunnya suhu secara drastis di daerah subtropis. Danau Toba sendiri adalah gunung berapi yang diperkirakan akan meletus dalam ribuan tahun mendatang. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Anda tahu seberapa besar? Panjang Danau Toba mencapai 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman mencapai 505 meter pada titik terdalam. Luas permukaannya mencapai 1.130 km persegi dengan volume air mencapai 240 km kubik. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda tertarik mencoba berenang di Danau Toba? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesiancode101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Hari Buruh di Indonesia diperingati pada tanggal 1 Mei. Momentum Hari Buruh di Indonesia dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi buruh mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan buruh. Dalam video kali ini, kita akan melihat peringatan Hari Buruh di Indonesia. Dunia internasional memperingati hari ini dengan libur nasional. Menurut Anda, apakah Hari Buruh di Indonesia juga hari libur? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Sejak tahun 1920, Indonesia sudah mulai memperingati Hari Buruh ini. Akan tetapi, tradisi ini dihentikan di masa Orde Baru karena kekhawatiran adanya hubungan antara gerakan buruh dengan paham komunis yang ditabuhkan di Indonesia. Di rezim Soeharto, aksi peringatan Hari Buruh tergolong kegiatan subversif. Setelah Orde Baru berakhir, tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di berbagai kota. Sejak tahun 2006, mobilisasi massa buruh menjadi semakin besar dari tahun ke tahun pada Hari Buruh di kota-kota besar di Indonesia. Tahun 2008 di Jakarta, massa buruh mengalir dari berbagai penjuru Jakarta untuk bertemu di tengah kota. Untuk mengurangi konsentrasi massa, arus massa menuju kota terkadang harus ditahan oleh aparat hukum. Hal yang dituntut adalah jaminan sosial yang dirasakan masih berorientasi keuntungan. Saat melakukan aksinya, pawai buruh seringkali memblokir sebagian besar ruas jalan sehingga lalu lintas menjadi sangat tersendat. Menjelang tanggal 1 Mei, masyarakat umum sudah mulai mengantisipasi dampak yang bisa ditimbulkan oleh mobilisasi massa buruh dengan mempertimbangkan informasi rute pawai. Walaupun aksinya melibatkan puluhan ribu massa di berbagai kota, pawai buruh tidak berubah menjadi kerusuhan. Akan tetapi, pawai selalu menyisakan sampah yang menggunung di tempat-tempat dilakukan orasi.
Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Dunia internasional memperingati hari ini dengan libur nasional. Menurut Anda, apakah hari buruh di Indonesia juga hari libur? Walaupun kinerja orang menjadi terganggu pada setiap aksi massal hari buruh, akan tetapi hingga tahun 2013, tanggal 1 Mei bukanlah hari libur nasional. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Bagaimana peringatan hari buruh di negara Anda? Apakah kegiatan-kegiatan yang aman terkendali? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Halo semua, saya Vira. Galungan adalah salah satu peristiwa keagamaan terbesar umat Hindu di Bali. Galungan yang dirayakan tanggal 15 setiap purnama merayakan kemenangan kebenaran atas kejahatan. Walaupun bukan merupakan hari libur nasional, pada saat ini sekolah, kantor pemerintah, dan layanan jasa di Bali tutup selama 3 hari. Dalam video kali ini, kita akan melihat secara singkat perayaan Galungan. Apakah Anda tahu arti kata galungan? Kapan galungan bermula? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Galungan diawali dengan persiapan spiritual beberapa hari sebelumnya. 3 hari sebelum galungan, dipercayai bahwa roh jahat datang untuk merasuki jiwa yang tidak tertutup. Untuk itu, masyarakat Bali melaksanakan panyekeban yang dilambangkan dengan menutup buah-buahan, terutama pisang yang masih hijau, dalam pot tanah liat. Hari berikutnya adalah hari membuat jajanan galungan, dan sehari sebelum galungan adalah hari pembuangan kemalasan dari manusia yang dilambangkan dengan memotong babi. Setelah 3 hari menyucikan diri, pada hari galungan, masyarakat Bali merayakan kemenangan atas godaan dan roh jahat. Keluarga akan berkumpul dan mengadakan upacara dalam pura keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan upacara di pura desa. Tidak lupa buah-buahan dan jajanan yang sudah disiapkan sebelumnya, dijunjung untuk dipersembahkan di pura. Keesokan harinya disebut manis galungan. Pada hari ini, semua orang bersuka cita dan merayakan galungan dengan saling mengunjungi keluarga atau berjalan-jalan ke pantai. Berenang di laut merupakan salah satu lambang untuk membersihkan tubuh dan jiwa dari roh jahat. Galungan dirayakan setiap 210 hari sekali menurut kalender Pakuwon. Oleh karena itu, tidak jarang pula umat Hindu di Bali merayakan Galungan 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu arti kata galungan? Kapan galungan bermula? Kata galungan berakar dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Upacara galungan sendiri diperkirakan bermula pada tahun 804 Saka. Pada saat ini, keadaan Pulau Bali bagaikan Indraloka atau surga. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Apakah Anda pernah mendengar tentang galungan sebelumnya? Silakan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com. Selamat tinggal! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.